إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أيها المسلمون. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang tidak pernah bosan mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, yang tidak pernah bosan menyayangi dan mengasihi kita, dan tak pernah bosan mencintai kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih mencintai, mengasihi hamba-hambanya lebih daripada cinta dan kasih wanita ini kepada anaknya. Maka cinta Allah kepada hambanya melebihi cinta seluruh ibu kepada bayinya dan anaknya. Oleh karena itu, Allah senantiasa mencurahkan nikmat-nikmat. Allah senantiasa memberikan kepada kita anugerah-anugerah yang sangat banyak. Walau Allah tahu sebahagian nikmat yang Ia berikan kepada kita, kita gunakan untuk hal yang tidak Dia sukai. Walau Ia tahu bahwa Allah tahu bahwa kita berbuat maksiat kepadanya, tak patuh kepada perintah dan larangannya, akan tetapi kasih sayangnya yang luar biasa kepada kita tidak membuat Allah menghentikan curahan nikmat itu dari diri kita. Jangan sampai terpengaruh saudaraku bahwa nikmat Allah tak pernah putus itu artinya Allah cinta yang benar-benar cinta. Yang cinta itu akan memberikan kepada kita kebaikan akhirat. Itu baru cinta dunia yang Allah berikan kepada setiap hamba yang kafir dan yang tidak kafir, yang taat dan yang tidak taat, sehingga seluruh curahan dunia Allah berikan. Walau kepada Fir'aun, manusia yang paling durjana di dalam kehidupan sejarah manusia. Karena sesungguhnya dunia sesuatu yang kerdil di sisi Allah, Allah berikan kepada siapapun, walau orang yang paling Allah benci dari sisi syariat sekalipun. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, yang di akhirat kita ingin bergabung bersama beliau di dalam kelompok besar Nabi dan orang-orang yang beriman bersama beliau, setia kepada beliau. Karena keselamatan di akhirat hanyalah untuk Nabi dan orang-orang yang setia kepada Nabi. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari di mana Allah takkan lagi hinakan Nabi, takkan lagi berikan sesuatu yang menyengsarakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Nabi itu. Maka jadilah kita orang-orang yang beriman dan setia kepada beliau, agar di akhirat kita selamat dari hal-hal yang akan memberikan petaka yang sangat dahsyat di akhirat. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat, saudaraku yang kucintai karena Allah. Siapa di antara kita yang tidak ingin selamat di akhirat? Hati mana dari hati seorang mukmin
hati seorang muslim yang tidak menginginkan keselamatan untuk dirinya sendiri pada hari di mana manusia dikumpulkan, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang paling terakhir meninggal dunia karena diterpa dahsyatnya hari kiamat. Sedari kecil kita didiktekan oleh ayah dan ibu kita, bahkan oleh kakek dan nenek kita, guru-guru kita, yang telah banyak menceritakan kepada kita bahwa di akhirat kelak ada neraka, tempat orang-orang durjana, tempat pelaku maksiat, tempat orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala, tempat orang yang tidak mau diatur, diperintah dan dilarang oleh Allah Ta'ala. Di sanalah azab tiada tara yang tak pernah terlihat oleh mata, saking dahsyatnya azab itu. Tak pernah ada mata manusia dunia menatap azab separah itu. Tak pernah juga terdengar cerita parahnya azab seperti ceritanya neraka. Dan tak pernah juga bisa dibayangkan berapa dahsyatnya azab neraka. Semua itu wallahi demi Allah sudah kita dengar sebelum kita balik. Sampai sekarang. Dan itu bukan isapan jempol. Dan itu bukan cerita dongeng. Dan itu kebenaran yang benar-benar akan terjadi. Itu hak yang di dalam Al-Quran disebut haqqul yakin. Sesuatu yang benar-benar mencapai puncak keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Terdapat di dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah dia kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Menceritakan kepada kita banyak sekali azab-azab yang sangat dahsyat di akhirat siap menanti. Siapa? Siapa saja di antara kita yang di dunia tak mau patuh kepada Allah Ta'ala. Siapa saja di antara kita yang di dunia tak mau mengikuti aturan-aturan Rasul tercinta. Aturan semaunya dia. Perbuatan sesukanya dia. Padahal tak begitu hidup. Karena Allah menghidupkan kita. Dan Allah memberikan kepada kita seluruh fasilitas hidup. Mulai dari mata, telinga, lisan, kaki dan tangan. Jantung, paru-paru, pankreas dan usus. Darah dan tulang dan daging. Semua itu pemberian Allah kepada kita. Ingat. Ketika Allah memberikan itu kepada kita, bentuknya pinjaman. Dan ketika Allah meminjamkan itu kepada kita, Allah punya aturan dalam pinjamannya. Saudaraku yang kucintai karena Allah, tanamkan ini dalam hati kita sedalam-dalamnya. Allah punya aturan dalam apa yang Ia pinjamkan kepada engkau. Ia pinjamkan mata, namun ia mengatur ini yang boleh dilihat, ini tak boleh dilihat. Ia pinjamkan kepadamu telinga, namun ia katakan ini yang boleh didengar, ini tak boleh didengar. Ia pinjamkan kepadamu lisan, lidah dan bibir untuk berbicara, namun ia katakan ini yang boleh dibicarakan, yang ini jangan. Ia pinjamkan kepadamu tangan, ini yang boleh diambil, yang ini jangan. Ia pinjamkan kepadamu kaki, dan ia katakan, kesini engkau harus melangkah, kesini mah jangan. Ingin selamat, ikuti aturan yang telah meminjamkan kepada kita segala-galanya untuk kita pakai, bukan untuk kita miliki. Ia pinjamkan kepada kita harta, namun ia punya aturan dalam pinjamannya. Ia pinjamkan kepada kita nyawa. Dan ia punya aturan dalam pinjamannya. Ia pinjamkan kepada kita hati dan kulit. Ia pinjamkan kepada kita akal yang sehat. Dan ia punya aturan dalam setiap apa yang ia pinjamkan kepada kita. Saudaraku, yang kucintai karena Allah, kelak suatu hari engkau akan berdiri di hadapannya. Di hadapan Allah yang meminjamkan semua itu kepadamu. Wallahi, ini bukan perkataan yang dia tak berdasar, namun ini ada di dalam Al-Quran dan sangat tegas.
Ini ada di dalam hadis dan sangat jelas. Suatu saat semua kita akan dipanggil menghadap Allah satu persatu. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan pinjaman-pinjaman tadi. Kita akan ditanya. Detail. Sudahkah kita persiapkan jawaban? Sudahkah ketika berbuat dengan pinjaman ilahi, kita perhitungkan saat nanti pertanggungjawaban akan pinjaman ilahi, atau kita tak peduli? Siapa yang akan selamat di saat nanti dimintai pertanggungjawaban? Yang selamat adalah yang peduli kepada peraturan ilahi yang telah meminjamkan kepadanya pinjaman-pinjaman berharga itu. Sehingga dia gunakan untuk hal yang diizinkan Allah yang meminjamkan kepadanya. Dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan dari pinjaman-pinjaman itu yang tak diinginkan oleh Allah yang telah meminjamkannya. Semua kita tanpa terkecuali. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Dalam hadis yang sahih, tak seorang pun dari kalian suatu saat pasti akan dipanggil menghadap Allah dan Allah berbicara langsung kepadanya. Tak ada penterjemah antara dirinya dan Allah. Inilah dia yang kita kenal dengan yaumul hisab. Hari berhisab. Hari di mana kita dipanggil menghadap Allah satu persatu, dipanggil dengan nama kita. Dan Allah bertanya kepada kita tentang apa yang kita perbuat di dunia ini. Dengan nikmat-nikmat yang telah Dia berikan kepada kita seumur hidup. Apakah kita tak peduli dengan hari itu sehingga cuek untuk hari pertanggungjawaban yang ada kelak menyesal? Yang ada kelak penyesalan tiada tara. Sehingga Nabi mengatakan mereka menangis, menangis dan menangis sampai air matanya kering, yang keluar adalah darah. Saking tak ada lagi air mata, stok air matanya habis. Sehingga yang mengalir dari mata itu adalah darah, saking menyesalnya. Inikah yang kita inginkan untuk diri kita? Ataukah inikah yang harus kita hindarkan dari diri kita? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Hanya kita yang bisa melakukan aksi dalam bentuk jawabannya. Takkan orang lain akan bertanggung jawab akan apa yang kita lakukan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap jiwa bertanggung jawab akan amalannya masing-masing. Kalau dia amalkan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan itu. Kalau dia amalkan keburukan, kepadanya keburukan itu akan dia rasakan. Akan dirasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akibat buruknya. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berbuat maksiat tak akan menanggung maksiat orang lain. Dia hanya akan menanggung maksiat yang dia kerjakan sendiri. Tak ada namanya kerjakan biar dosanya saya yang tanggung. Itu tak ada dalam agama Allah. Yang mengerjakan bertanggung jawab. Dan yang mengajak 2 kali lipat. Dia kerjakan dan dia berdosa. Dia ajak dan dia berdosa dengan mengajak. Anda yang diajak melakukan, Anda berdosa. Karena Anda melakukan. Dan jangan tergiur dengan perkataan mereka. Kerjakan saja, saya yang tanggung dosanya. Allah taziru waziratu wizra ukhra, tegas di dalam surah An-Najm. Pelaku dosa dan maksiat hanya menanggung dosanya masing-masing, tak menanggung dosa orang lain. Maka kalau Anda yang mengerjakan, Anda yang bertanggung jawab, takkan dosa itu ditanggung oleh orang lain. Ma'asyarul muslimin, itulah dia yaumul hisab. Terjadinya di hari akhirat, dan hari akhirat itu terjadi setelah hari kiamat, dan hari kiamat itu Allah katakan di dalam Al-Quran sudah dekat. Innahum yarawnahu ba'idah wa narahu qariba. Mereka menganggap akhirat itu masih lama lagi, kiamat itu masih lama, masih jauh. Wa narahu qariba.
kami menganggap kiamat itu sudah teramat dekat. Tahukah Anda bahwa Allah mengatakan ini 1400 tahun yang lalu? Lebih dari 1400 tahun yang lalu Allah sudah mengatakan kiamat sudah dekat. Maka sedekat apakah engkau dengan hari kiamat di hari ini, di bulan ini, di tahun ini, di abad ini? Kalau di zaman Rasul, ketika ayat ini diturunkan, Allah mengatakan kiamat sudah dekat. Bahkan Rasul tercinta bersabda, "Bu'itsu was-sa'atu kahataini." Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini. Dan itu telah berlalu lebih daripada 1400 tahun. Saudaraku, sayangi diri kita. Dan cara menyayangi diri kita itu bukan berbuat semaunya kita, tapi berbuatlah sesuai dengan maunya yang memberikan amanah anggota tubuh ini dan nikmat-nikmat ini kepada kita bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyarul muslimin, saudaraku yang kucintai karena Allah. Di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-105. Penting bagi kita untuk melihat ayat ini. Dan saya sangat berharap, khatib sangat berharap, semua kita yang hadir menyimak khutbah ini hendaknya setelah sholat Jumat membuka Al-Quran dan terjemahannya dan lihat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 105 karena ini sangat teramat penting terutama dalam bab yang sedang khatib bicarakan. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, dengarkan. Buka hatimu wahai saudaraku sebelum engkau buka telingamu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apabila di hatimu ada iman, Allah memanggilnya. Namun kalau sudah di hati sudah tidak ada iman, apa hendak dikata? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kalian peduli diri kalian sendiri. Pedulikan dirimu sendiri. Selamatkan diri kalian sendiri. Amankan dirimu sendiri. Prioritaskan keselamatan diri sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tak akan memberikan petaka apapun untuk kalian siapapun yang sesat. Banyaknya orang yang sesat. Ramainya orang yang beramai-ramai di jalan kesesatan. Itu tak akan memberikan mudarat kepada kalian. Ini tadaitum. Dengan syarat kalian berjalan di atas hidayah. Idza tadaitum. Apabila kalian berjalan di atas jalan hidayah. Biarkan yang sesat di atas kesesatannya. Yang penting saya tidak sesat. Biarkan pelaku maksiat di atas maksiatnya. Yang penting saya tak maksiat. Biarkan mereka ramai-ramai ke neraka. Yang penting saya tak ke neraka. Biarkan mereka tak peduli surga. Yang penting saya peduli surga. Biarkan mereka tak menghisap amalnya. Yang penting saya menghisap amal saya. Biarkan mereka tak sholat. Yang penting saya ruku dan sujud kepada Rabbku. Biarkan mereka dusta. Yang penting aku jujur.
Biarkan mereka khianat, yang penting saya amanah. Ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, dirimu, perhatikan dirimu. Di akhirat engkau hanya mempertanggungjawabkan dirimu dan amalmu. Amal kawan, amal tetangga, bahkan amal suami, amal istri, dipertanggungjawabkan masing-masing. Apalagi amal pemimpin. Mereka mempertanggungjawabkan amal mereka masing-masing. Dan kita hanya akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri. Oleh karena itu, jangan mau diajak berbuat yang sifatnya adalah kesalahan untuk menciptakan keselamatan untuk diri kita sendiri. Demi Allah kita sudah cukup. Demi Allah kita sudah punya cukup ilmu untuk banyak tahu ini halal dan haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini jalan ke surga dan ini jalan ke neraka. Amalkan itu. Semoga ketika pertanggungjawaban itu tiba, lebih banyak perbuatan ibadahnya dibanding maksiatnya, dan dengannya kita selamat dan mendapatkan ampunan ilahi dan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, dan Maha Pengasih dan Penyayang. Suma'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusih. فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر